Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farizi dengan nomor WP 24 Saya akan mempresentasikan tentang definisi ruang waktu dan kecepatan ruang. Yang pertama, kita masuk ke definisi ruang waktu. Waktu proses adalah ruang waktu didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan oleh sejumlah volume fluida untuk melewati seluruh reaktor atau sistem proses. Rumus sederhananya, ruang waktu adalah hasil bagi antara volume fluida dengan reaktor dengan laju aliran fluida keluar dari reaktor. Efisiensi produksinya, ruang waktu menggambarkan efisiensi proses dalam reaktor, penting untuk mengevaluasi potensi maksimum produksi dalam sistem terkontrol. Definisi kecepatan ruang. Hubungan kebalikan. Kecepatan ruang adalah kebalikan dari ruang waktu yang tingkat aliran reaktor yang menunjukkan seberapa cepat material diproses dalam sistem. Indikator kapasitas. Kecepatan ruang menjadi acuan untuk menilai kapasitas maksimum reaktor dalam memproses fluida pada kondisi tertentu. Pengaruh reaksi. Nilai kecepatan ruang mempengaruhi waktu yang tersedia untuk reaksi akhir, sehingga berpengaruh pada tingkat penyelesaian reaksi kimia. Waktu tinggal dan waktu reaksi. Pertama, waktu tinggal. Waktu tinggal adalah periode waktu di mana fluida berada dalam reaktor sebelum keluar, terkait erat dengan efisiensi proses. Hubungan dengan waktu reaksi. Waktu tinggal pada reaktor batch setara dengan waktu reaksi. Penting untuk mencapai tingkat konversi bahan tertentu. Signifikasi proses. Dalam reaktor kontinu, waktu tinggal digunakan untuk analisis dari dinamika aliran yang menentukan kualitas dan keutuhan produk akhir. Selanjutnya, optimasi sistem. Pengaruh waktu tinggal yang baik memungkinkan kontrol lebih baik terhadap output reaktor, mengurangi pemborosan, serta meningkatkan hasil produksi. Selanjutnya, rumus ruang waktu. Formula dasar ruang waktu dapat dihitung menggunakan rumus sama dengan V per F, di mana V adalah volume reaktor dan F adalah laju alir volumetrik masuk. Satuannya biasanya dinyatakan dengan detik atau jumlah jam, tergantung pada pengukuran waktu yang digunakan dalam proses tersebut. Selanjutnya, interpretasi. Nilai ruang waktu mencerminkan waktu rata-rata yang dibutuhkan fluida untuk melewati seluruh volume reaktor, membantu memahami proses kinetika di dalamnya. Rumus kecepatan ruang. Formula dasarnya, kecepatan ruang Sp dirumuskan sebagai Sv sama dengan F per V, di mana F adalah laju alir volumetrik masuk dan V adalah volume reaktor. Satuannya Sv dinyatakan dalam satuan waktu terbalik seperti jam -1 atau H-1, menunjukkan seberapa sering seluruh volume reaktor diisi oleh aliran masuk dalam 1 jam. Selanjutnya, korelasi. Nilai Sp yang tinggi menunjukkan waktu tinggal cairan yang lebih singkat di dalam reaktor, sesuai untuk reaksi cepat atau berkelanjutan. Penerapan perhitungan. Desain reaktor, perhitungan digunakan untuk memilih jenis reaktor yang tepat, misalnya CSTR atau PFR, berdasarkan sifat kinetik reaksi dan kebutuhan efisiensi. Analisis reaksi. Data ruang waktu dan kecepatan ruang membantu dalam mengevaluasi efektivitas proses seperti laju konversi reaksi atau perolehan produk. Optimasi proses. Menyesuaikan diperlukan untuk menghindari reaksi yang tidak sempurna atau pemborosan sumber daya, memastikan operasi yang efisiensi dan ekonomis. Aplikasi praktis. Yang pertama, desain reaktor. Ruang waktu digunakan untuk menentukan ukuran dan efisiensi reaktor berdasarkan kebutuhan reaksi kimia tertentu. Yang kedua, optimasi proses. Ruang kecepatan membantu memaksimalkan laju reaksi dengan mempertimbangkan aliran fluida dan komposisi materi dalam reaktor. Yang ketiga, evaluasi
performa. Kedua konsep digunakan untuk menganalisis kinerja reaktor, memastikan parameter operasi sesuai untuk hasil optimal. Yang keempat, adaptasi teknologi. Perhitungan ini sering diterapkan dalam pengembangan teknologi baru seperti sorption exchanger reaktor untuk proses gas. Contoh soal dan solusinya. Perhitungan ruang waktu. Menghitung waktu retensi untuk reaktor aliran laminar dengan parameter tertentu seperti kecepatan fluida dan volume reaktor. Yang kedua, optimasi ruangan kecepatan. Menentukan aliran masuk agar mencapai kondisi steady state untuk reaksi eksotermik dalam reaktor katalis. Analisis non-isotermal. Menggunakan kecepatan ruang dalam perhitungan untuk mengontrol reaksi dalam suhu variabel agar menghindari risiko thermal runaway. Yang keempat, studi perbandingan. Mengintegrasikan model analisis dan simulasi CFD untuk mengestimasi konsentrasi fluida keluar pada bagian geometri reaktor. Pentingnya perhitungan. Yang pertama, efisiensi proses. Menghitung ruang waktu dan kecepatan ruang memungkinkan pengendalian parameter untuk memastikan efisiensi maksimum reaksi. Yang kedua, pemanfaatan energi. Perhitungan yang tepat membantu mengurangi pemborosan energi dalam proses industri, terutama untuk reaksi sorpsi termal. Yang ketiga, pengendalian emisi. Parameter ini penting untuk mengoptimalkan konvert bahan baku menjadi produk akhir dengan meminimalisir emisi gas berbahaya. Yang keempat, validasi teknis. Penerapan metode analisis dan simulasi mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dalam desain dan kontrol sistem reaktor. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.